Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa inna dasar hadis kitabullah ta'ala wa khairal hadis hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sarul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Karena ini merupakan pengajian perdana untuk para santri baru tahun ini, maka saya perkenalkan kitab yang kita baca adalah kitab Mukhtarul Ahadits, yaitu kitab yang membahas hadis-hadis pilihan yang diurut berdasarkan huruf hijaiyah. Hanya di awal itu dimulai dari huruf alif dan seterusnya. Jadi tidak berdasarkan tema, tetapi berdasarkan huruf. Kitab ini dikarang oleh Sayyid Ahmad Al-Hashim. Adik-adik perlu ketahui, kalau disebut Sayyid beda dengan Syekh. Disebut Sayyid itu artinya turunan Nabi, keturunan Nabi. Biasa kalau perempuan disebut Syarifah. Jadi ada Sayyid, itu turunan Nabi. Tidak sembarang orang disebut Sayyid. Kemudian kalau perempuan disebut Syarifah. Dahulu ada guru kita ngajar balaga, namanya Ibu Syarifah Mar'ah, istri dari guru kita Syekh Tahir dari Imam Masjid Raya. Waktu itu kedua-duanya sudah wafat. Saya dahulu mengira itu namanya, ternyata itu pemberian gelar orang yang memiliki hubungan darah dengan Nabi. Disebut Syarifah kalau perempuan dan Sayyid kalau laki-laki. Untuk menjaga keturunan ini, biasanya Sayyid itu dinikahkan dengan Syarifah, Syarifah dinikahkan dengan Sayyid. Jadi kalau Sayyid tidak sembarang dia nikahi kalau mau mempertahankan keturunan ini. Begitu juga kalau Syarifah nikah dengan Dirham, itu bukan keturunan Sayyid, itu hilang. Dia Syarifah, anaknya tidak bisa lagi Sayyid, tidak bisa Syarifah. Ini untuk mengetahui bahwa kitab ini dikarang oleh Sayyid Ahmad Al-Hashim, kitab Mukhtarul Ahadits, yang menulis hadis-hadis Nabi ditulis oleh keturunan Nabi. Kemudian silsilah kitab ini sudah diterima ijazahnya. Saya pernah mendengar langsung dari yang Rasulullah Allahyarham Kiai Haji Muhammad Harisah bin Abdul Safar, pendiri pesantren An-Nahdah ini. Beliau pernah menerima ijazah kitab Mukhtarul Ahadits ini dari salah seorang ulama Tibun
Gurunda Kiai Haji Rafi Sulaiman. Beliau punya saudara juga namanya Gurunda Kiai Haji Junaid Sulaiman. Kedua-duanya ulama besar yang pernah mengaji di Mekah, ulama kelahiran Bone dan wafat di Bone. Yang kedua, Gurunda juga pernah menerima ijazah kitab Mukhtarul Hadis ini dari salah seorang ulama di Jakarta. Itu artinya kita tidak semata-mata membaca kitab ini seperti bacaan biasa, kitab biasa, melainkan ada keistimewaan. Pertama tadi ditulis oleh keturunan Nabi. Yang kedua, kitab ini juga sudah diijazahkan untuk diajarkan di pesantren An-Nahda oleh dua ulama besar. Salah satunya Gurunda Kiai Haji Rafi Sulaiman. Untuk itu saya mengajak santri-santriwati lebih awal kita mengirimkan surat Fatihah, berkat surat Fatihah kepada Sayyid Ahmad Al-Hashimi. Sayyid Ahmad Al-Hashimi, penulis kitab Mukhtarul Hadis. Kemudian kita mengirimkan surah Fatihah untuk Gurunda Al-Yarham yang mengijazahkan kitab ini pada Gurunda Kiai Haji Muhammad Tanisa, yaitu Gurunda Kiai Haji Rafi Sulaiman. Kemudian kita kirimkan Fatihah untuk Gurunda Al-Yarham Kiai Haji Muhammad Harisah bin Abdul Sabar Al-Fatihah. Untuk memohon berkahnya, dan ini pertemuan pertama dan saya tahu di sini banyak santri baru, banyak santriwati yang baru. Karena khusus malam ini saya memulai dari awal kita membaca hadis yang pertama supaya tidak ada susah cari halamannya. Tolong dibuka hadis yang pertama, halaman pertama. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ati babal jannati yaumal qiyamati wastahdiqu." Ati babal jannati, saya mendatangi pintu surga. Ati babal jannati, saya kata Nabi mendatangi pintu surga. Nabi datang ke pintu surga. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Jadi Nabi mendatangi pintu surga nanti pada hari kiamat. Jadi ini Nabi bercerita, tapi peristiwanya belum terjadi. Ini akan terjadi. Fastaftihu, lalu saya minta dibukakan pintu itu. Beliau
Nabi minta supaya dibukakan pintu surga. Jadi Nabi datang ke pintu surga, lalu kemudian ya, kalau kita ini mengetuk, Nabi minta supaya dibukakan pintu surga. Ini pintu surga. Nabi datang supaya pintu surga dibuka. Beliau minta pintu surga dibuka. Fayaqul, maka berkatalah, siapa yang berkata? Yang dimaksud di sini penjaga surga, malaikat yang diberi tugas menjaga surga. Siapa yang tahu malaikat penjaga surga? Malaikat Ridwan. Fayaqulu, maka berkatalah penjaganya, fayaqulul khasim, berkata penjaganya. Apa Nabi bilang? Apa yang beliau katakan? Penjaga surga berkata, man anta. Jadi kalau ada yang bertanya man anta, berarti belum dia kenal. Siapa Anda? Siapa Anda? Jadi bisa dibayangkan pintu surga belum pernah dibuka. Makanya pantas, wajar kalau ketika Nabi datang minta dibukakan pintu surga, lalu yang menjaganya bertanya, man anta, siapa engkau? Fayaqulu, maka berkata situ dalam kurung Muhammad. Maka Nabi menjawab, maka ketika ditanya man anta, maka aku berkata Muhammad. Man anta, siapa engkau? Wa yaqulu Muhammad, ana Muhammad, saya Muhammad. Jadi ketika penjaga surga bertanya man anta, maka Nabi menjawab ana Muhammad. Sini fa yaqulu Muhammad. Maka saya berkata, kata Nabi, saya Muhammad. Lalu kemudian dijawab, fa yaqulu bika umirtu alla aftaha li ahadin qablaka. Ini luar biasa nih jawaban malaikat. Begitu malaikat mendengar, mengetahui, malaikat Ridwan tahu bahwa yang mengetuk pintu surga itu adalah Muhammad Rasulullah SAW. Wa yaqulu bika umirtu alla aftaha li ahadin qablak. Maka berkata penjaga pintu surga, umirtu, saya diperintahkan Allah aftaha li ahadin qablak, bahwa jangan membuka pintu surga bagi seorang pun, bagi siapapun, qablak, sebelum engkau. Jadi malaikat Ridwan sudah mendapatkan perintah, yaitu jangan pernah sekali-kali membuka pintu surga. Ya, jangan pernah membuka pintu surga
begitu perintah, kecuali Rasulullah, kecuali kalau Nabi Muhammad yang mengetuk, yang minta dibukakan. Jadi malaikat ini dilarang membuka pintu surga kepada siapapun. Allah Ta'ala li'ahadin qablaka sebelum engkau Muhammad. Nah, apa pemahaman dari hadis ini? Bahwa tidak ada orang yang pernah mengetuk minta masuk dalam surga qabla sebelum Nabi. Berarti itu peristiwa yang pertama. Makanya malaikat bertanya, "Man anta?" Siapa engkau? Muhammad. Wa yaqulu Muhammad. Saya berkata, "Saya Muhammad." Nah, kalau benar Muhammad, saya diperintahkan untuk tidak membuka pintu surga kecuali engkau. Tidak pernah dibuka qabla sebelum. Artinya Nabi Muhammad SAW adalah orang yang pertama masuk surga. Karena dikatakan, saya diperintahkan untuk tidak membuka pintu surga kepada siapapun sebelum engkau. Jadi tidak ada. Kalau kita mengenal Nabi yang ke-24, Nabi Isa, belum, atau Nabi yang pertama siapa? Nabi Adam alaihissalam. Ternyata bukan Nabi Adam yang pertama masuk surga menurut hadis ini. Qabla sebelum, tidak ada yang dibukakan pintu surga, karena begitu perintah yang diterima malaikat, tidak ada yang masuk surga qabla sebelum engkau Muhammad. Jadi ada Nabi Adam, ada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Ismail, Sulaiman, sampai Nabi Isa, Nabi yang ke-24, Nabi Musa, Nabi Harun, itu belum masuk surga. Nabi lah yang pertama menjadi penghuni surga. Jadi hadis ini menerangkan bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang pertama masuk surga. Apakah Nabi Muhammad itu masuk sendiri? Karena Nabi diperintahkan masuk surga. Ketika beliau minta masuk surga, masuk, diberikan, dibukakan. Pertanyaannya, apakah Nabi masuk sendirian? Nah, menurut riwayat dikatakan bahwa Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW merupakan Nabi yang pertama, atau orang yang pertama masuk dalam surga. Dan tentunya Nabi tidak sendirian, tapi Nabi masuk surga bersama dengan umatnya. Artinya kita adalah umat yang pertama masuk surga, mendahului umatnya Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, bahkan Nabi Adam. Ini merupakan suatu keistimewaan bagi kita umat Rasulullah, karena sekalipun kita umat yang terakhir dari Nabi yang terakhir, tetapi kitalah
umat yang pertama masuk surga, oleh karena Rasulullah SAW juga merupakan Nabi yang pertama masuk dalam surga. Ini yang menjadi keistimewaan kita di dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Tetapi kita mestinya membuktikan bahwa kita adalah umat Rasulullah SAW yang mencintai beliau. Dan sudah pasti Nabi mencintai kita umatnya. Ya, pertanyaannya, apakah kita cinta pada Nabi? Apa tandanya cinta? Tandanya cinta itu adalah banyak menyebut-nyebut yang dia cinta. Jadi kalau ada temanmu selalu menyebut-nyebut sesuatu, yakin dia suka itu. Mulai bang cerita tentang HP, ya ada HP bagus sekali sekarang. Siang cerita lagi, coba itu HP begini aplikasi. Lalu kemudian mau tidur masih itu sakit. Sampai terbawa mimpi. Besoknya itu lagi nak cerita. Maka yakinlah bahwa dia sangat merindukan HP. Dia sangat mencintai HP karena selalu disebut-sebut. Jadi tanda cinta itu wazikran kasih, banyak menyebut-nyebut yang dicintai. Kayaknya biasa kalau ditanya, kenapa kamu selalu sebut namanya? Kalau laki-laki sanawiyah, masih sanawiyah, ini kan sanawiyah rata-rata, masih sanawiyah, santri, selalu menyebut nama santriwati. Kenapa kita terus mencerita dari kemarin? Oh, jangan-jangan. Tandanya cinta adalah banyak menyebut-nyebut yang dicintai. Maka kalau kita mencintai Nabi, buktikan cintamu dengan banyak menyebut-nyebut yang dicintai. Jadi kita harus banyak menyebut-nyebut yang dicintai. Dalam hal ini memperbanyak membaca salawat. Jangan sampai mengaku-mengaku saya mencintai ya Rasulullah. Bukti bersalawat, sawalat. Saya pernah ada seorang kiai, lalu kemudian saya antar beliau di Makassar. Saya antar beliau, ini kiai dari jauh. Saya antar beliau, saya supaya tidak hening, tidak etis juga memutar radio, memutar tape. Jadi saya bercerita ke beliau. Beliau diam. Lalu kemudian malah saya ditegur. Saya kaget, tiba-tiba disuruh berhenti dulu. Nah, buru-buru gini, ada acara mau pergi, berhenti dulu. Saya berhenti. Lalu kemudian saya diajarkan salawat Jibril kepada Rasulullah. Redaksinya beda memang, beda salawat yang selama ini kita baca dengan salawat yang diajarkan beliau. Saya itu minggir, lalu kemudian langsung saya baca satu kali dan saya tidak ulang. Lalu kemudian beliau baca, saya simak, lalu kemudian saya menyebutnya, mengucapkan salawat itu, alhamdulillah sama dengan yang diajarkan beliau. Dan setelah itu dipersilahkan jalan.
Dan saya berdua saja dengan beliau. Dalam perjalanan itu beliau minta saya menjaharkan membaca salawat ini, salawat Jibril kepada Nabi dibaca sampai di asrama haji Sudir. Saya tidak tahu berapa kali dibaca, dan bersama-sama dengan beliau. Awalnya saya disuruh baca sendiri ya, dan lama-lama beliau itu. Lalu ketika sudah sampai, beliau katakan, jangan engkau kosongkan waktumu berdiam diri atau cerita yang tidak bermanfaat, melainkan sebaiknya isi dengan salawat. Nah, beliau tidak menetapkan salawat apa yang dibaca, tapi intinya salawat kepada Nabi. Yang singkat saja, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Cukup. Tapi berulang-ulang. Jangan kalau susah menghitungnya, tidak usah dihitung. Sekalipun sebaiknya ada hitungan. Bersalawat 100 kali, 300 kali, 1000 kali itu. Tapi kalau mengganggu konsentrasinya, apalagi dalam perjalanan, itu baca saja sebanyak-banyaknya, isi waktu dengan bersalawat. Dan yakinlah Anda tidak akan kena musibah. Orang tua kita dahulu kalau kita mau keluar rumah, apalagi mau pergian jauh, apa pesannya orang tua kita? Pakai sini paringarang, nah, pakai sini paringarang, sampai di sini aja, pakai sini paringarang. Ternyata kita pelajari yang dimaksud itu adalah zikrullah, selalu ingat kepada Allah. Pakai sini paringarangmu, lori pengalatan. Selama bagus zikir kita, maka si paringarang, maka yakin tidak akan kena musibah. Biasa orang kena musibah itu karena kosong, tidak baca, tidak ada bacaannya, sampai kosong juga pikirannya. Nah itu bisa, bahkan bisa dimasuki makhluk-makhluk halus. Ada biasa kesurupan. Kenapa kesurupan? Kosong pikirannya, dirasuki. Itu bisa terjadi. Karenanya selalu bentengi diri dengan salawat. Itu jadikan kebiasaan. Tapi jangan juga sambil jalan mau dilihat sebagai santri, alim, sepanjang jalan bersalawat, mulutnya komat kami. Jalan, Allahumma shalli. Tapi ada motor lewat, tetap harus balik, lihat kiri kanan. Jangan terlalu memperlihatkan, cukup dengan dalam hati. Kenapa kita bersalawat? Untuk membuktikan bahwa kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian saya langsung di hadis ketiga. Itu tadi hadis pertama, ini hadis ketiga. Saya memilih hadis ini karena kaitannya dengan santri yang baru, terutama yang baru bergabung di pesantren. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afatul ilmi an-nisyan." Lupa. Afatul ilmi an-nisyan. Lupa adalah merupakan bencana ilmu. Afatul ilmi an-nisyan.
Musibah bagi orang berilmu yaitu lupa. Ustaz, apalagi hadisnya itu tentang tanda-tanda munafik. Saya bilang, gue lupa. Langsung baca, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Itu musibah, bencana, awal lumpuh. Kalau orang mengatakan saya lupa, musibah bagi orang berilmu adalah lupa apa yang dipelajari. Kemudian waidatuhu an tuhadditha bihi ghaira ahlihi. Dan menyia-nyiakannya adalah membicarakan dengan orang yang bukan ahli. Jadi musibah bagi orang berilmu itu adalah lupa. Apalagi kalau saya dulu menghafal Al-Quran berapa? 30 juz. Iya. Lalu sekarang berapa? Ya kira-kira 25. Yang 5 mana? Lupa. Nah, bacakan. Nah, itu karena musibah bagi dia. Terutama kalau terkait Al-Quran, hadis. Kalau rumus Pitagoras, apa itu rumus Pitagoras? Lupa. Apa sih? Bisa pelajari lagi. Tapi kalau hadis dia lupa, pernah hafal kemudian lupa, itu orang yang mendapatkan musibah. Bencana bagi orang berilmu adalah lupa, dan menyanyikannya adalah membicarakannya dengan orang yang bukan ahli. Waidatuhu al-quhditha bihi ghaira ahli. Dia cerita tentang ekonomi, perkembangan apa kurs rupiah, dia bahas sih. Tapi dia jurusan pertanian. Jauhnya membicarakan, bukan jurusan ini, tidak pernah pelajari. Atau dia jurusan pertanian, dia bahas masalah ekonomi. Ya meskipun ada hubungannya, apalagi sekarang banyak orang tinggi ceritanya tentang corona. Jelas-jelas banyak orang meninggal pergi lagi. Saya tidak percaya itu ada COVID-19. Apalagi udah bahas lagi dengan ilmu kesehatan. Padahal dia jurusan matematika, dia jurusan kimia. Ya masih syukur kalau memang dia orang terpelajar, sedikitnya masih punya wawasan meskipun bukan ahli. Tetapi kalau awam, memang keilmuannya, pemahamannya dalam banyak hal awam, lalu kemudian dia membicarakan sesuatu lebih spesifik soal kesehatan, sementara dia tidak ahlinya, maka itu adalah suatu kesia-siaan. Sia-sia itu membicarakan sesuatu dengan yang bukan ahli. Sepodong-dong, kau percaya ada COVID? Kau saya tidak percaya. Kau? Saya juga tidak. Sepodong-dong. Jadi karena ini santri dan santriwati, perbaikilah niatnya untuk belajar, untuk ilmu. Perbaiki memang niatnya.
Karena kalau tidak bagus niatnya, berat itu datang di sini, berat. Sampai lagi di sini macam-macam nak pikir karena tidak fokus. Lama sekali narasa itu dari maghrib ke isya karena tidak fokus. Selalu lihat jam berapa selesai, kapan biasa. Lama narasa itu pengajian. Kenapa? Karena niatnya belum sepenuh untuk ilmu. Tapi kalau niatnya sudah baik, maka tentu memiliki keberkahan ilmu, semangat, ilmunya berkah, apa yang dipelajari, dihafal dan mendapatkan hidayah untuk mengamalkan, insyaallah. Jadi berusahalah untuk mencari ilmu, lalu kemudian menghafalnya, berusaha untuk terus mengingatnya. Bagaimana caranya untuk mengingat ilmu? Lebih mudah adalah mengamalkannya. Mengamalkannya susah, butuh hidayah. Tapi jangan sampai kita tergolong dalam hadis ini, yaitu orang yang mendapatkan musibah karena lupa pada ilmu yang dipelajari. Yang terakhir, hadis yang berikutnya, afatuddin salasa, lenyapnya atau hilangnya agama karena tiga. Satu, Fakiru fajiru, orang alim yang durhaka. Apa dibilang alim? Orang yang punya ilmu tetapi dia durhaka, artinya dia tidak amalkan ilmu. Ilmu bilang ke kiri, dia ke kanan. Ilmu bilang ke kanan, dia ke kiri. Wa imamun jairun, pemimpin yang aniaya. Nah, bilang ini masa pandemi, susah ekonomi, susah keuangan, pergi korupsi. Dia pemimpin tapi korupsi, nah itu aniaya. Atau justru menzalimi orang lain. Wa imamun jair, pemimpin yang aniaya atau zalim. Wa mujtahidun jahilun, agama itu lenyap kalau yang ketiga mujtahidun jahilun, mujtahidnya itu orang yang bodoh, orang yang tidak punya ilmu tapi bersemangat sekali mau berdakwah, banyak ibadahnya tapi sedikit ilmunya. Kalau ibadah yang dilakukan itu seperti sholat berbanyak, puasa berbanyak, baik. Yang dimaksud di sini adalah mengajarkan agama sementara dia tidak memiliki ilmu. Dia hanya memiliki semangat tinggi sekali semangatnya mengajar agama, tetapi tidak ada ilmu. Di mana pesantren? Tidak. Bagaimana mengajinya? Terbata-bata. Dan mengaji boleh tidak pernah bagus. Pernah belajar agama? Tidak. Belajar dari YouTube, belajar dari HP, ya tidak apa-apa. Belajar penting ya lewat YouTube, lewat media sosial, tetapi harus memiliki basic pemahaman yang baik, harus ada gurunya yang membimbingnya supaya setelah memiliki pemahaman agama yang baik tidak bingung ketika hanya melihat di media sosial, karena di situ sudah banyak sekali pendapat tidak ada dasarnya, bisa bingung yang mana yang benar.